Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil ilmi yarfa'u man yasha' wa bil jahli yahdimu man yasha'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlan nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa sulhil jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan khadimul majlis al-fadilatul mukarram kal alfan nasuha mata'anna Allah bituli hayatih. Kita doakan beliau semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan panjang umur, Allah berikan beliau keistiqomah, kekuatan untuk membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, para hadirin hadirat mukminin mukminat rahimakumullah, pemirsa streaming dimanapun anda berada, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kalimat yang utama di malam yang penuh barakah ini melainkan lantunan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, daripada nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat panjang umur yang alhamdulillah wa syukurillah, kita masih Allah berikan kesempatan nikmat untuk menjaga keistiqomahan kita, menjaga kemudawamahan kita, untuk kita bisa mengikuti setiap daripada malam Sabtunya kajian-kajian ilmu-ilmu para ulama yang kita dengar melalui kitab-kitabnya. Semoga langkah kita semua dari rumah masing-masing Allah jadikan penyebab daripada diampuninya segala dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit kita, Allah berikan kita kesehatan zahir dan batinnya, Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan kita baik dunia maupun akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umat-umat yang betul-betul mengerti adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang betul-betul mengerti akhlak kepada baginda Nabi, bagaimana cara menanamkan cinta kepada Rasulullah, bagaimana cara menanamkan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkahnya baginda Nabi, Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bisa menanamkan kerinduan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sambung di dalam pengajian kita yang mana ini merupakan Jumat malam Sabtu yang mungkin terakhir daripada penghujung bulan Rabiul Awal. Artinya bulan Rabiul Awal tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Walaupun Rabiul Awalnya sudah lewat, walaupun bulan Maulid Nabinya sudah lewat, akan tetapi lisan kita untuk kita basahi dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah lewat. Lisan kita untuk kita selalu sebut nama Rasulullah jangan sampai pernah berhenti. Dari bulan Rabiul Awal ini perlu kita jadikan sebuah renungan dan pelajaran, di mana bulan ini banyak kita menyebut nama Rasulullah, di mana bulan ini ya Bu, kita banyak dengerin keindahan-keindahan Nabi. Ya, Masya Allah. Ini bulan betul-betul indah ini bulan. Kita duduk di majelis ini, kita duduk di maulid, di tempat ini, di tempat lain juga, di tempat itu, Masya Allah, yang kita dengar hanya keindahannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja ini bulan seperti semua bulan kayak begini, insya Allah
Ya, andai bulan-bulan selalu kita jadikan seperti bulan Rabiul Awal, insyaallah ya hati kita akan tertambat kepada rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun bulan Rabiul Awalnya akan berakhir, walaupun bulan Rabiul Awalnya akan lewat, tapi pesan para ulama, jangan sampai rindu kita dengan Rasulullah berkurang. Jangan sampai tadinya kita di bulan Rabiul Awal banyak kita sebut nama Nabi, di bulan lain kita lupa dengan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita jadikan bulan-bulan lain pun seperti kita berada di bulan Rabiul Awal. Kalau dulu para ulama sangat menjaga akan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai sekarang peninggalan Nabi, ada tempat celaknya Nabi, ada tempat apa lagi itu di Hagia Sophia itu ya. Oh, masya Allah, peninggalan Nabi banyak dijaga oleh orang. Bahkan rambut Nabi dijaga oleh para ulama. Kita di Sidawangi mungkin kalau ditanya rambut Nabi ada apa enggak, kita enggak punya. Atau celaknya Nabi, tempat Nabi memakai sifat mata, kita enggak punya. Tapi bukan berarti di Sidawangi ini tidak ada peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada peninggalan Rasulullah apa yang menjadi peninggalan Nabi, yaitu majlisul ilmi. Tempat majlis-majlis kayak gini nih Pak. Ya, tempat majlis-majlis kayak gini nih Bu. Ini namanya peninggalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita jaga. Ayo kita hidupin peninggalan Nabi. Ayo kita ramaikan daripada warisannya Nabi dengan menjaga peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Rasul pun akan mengenal kepada kita. Rasul pun akan menandai siapa umatnya yang bisa menjaga akan peninggalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak Bu ajak kita punya anak, kita punya saudara, kita punya tetangga, ayo nongkrong yuk di majelis. Nah, gitu Bu ya. Ajak nongkrong di majelis. Ayo duduk yuk di majelis yuk, bentar dua enggak lama. Nah, sebentar dua enggak lama. Ayo duduk yuk di majelis yuk. Ya, mau sambil kaki blonjor kayak apa tuh blonjor tuh? Kaki lurus namanya kaki blonjor. Ayo mau sambil senderan kayak mau sambil apa, duduknya di majelis aja udah suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat, kita sambung dalam pengajian kita dan kitab Nasaihul Ibad. Selanjutnya dikatakan nasihat kita pasang hati kita nih. Masya Allah, ini nasihat selanjutnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasang hati kita, kita pasang telinga kita, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihim wa amadana bi'ilm fid dharain amin ila an qala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat selanjutnya ini dari baginda Rasulullah langsung kepada kita. Kita syukur Pak Bu, kita jadi umatnya Nabi yang masih bisa mendengar langsung nasihat beliau lewat hadis-hadis yang dituliskan oleh para ulama, yang sambung kepada kita, sampai kepada kita. Yang ini hadis dulu pernah ditulis oleh sebelum ulama sebelum kita, dihafal oleh sahabat sebelum kita. Nah, ini yang disebut dengan as-sanad wal isnad, sambung turun temurun nasihat Rasulullah sehingga sampai ke telinga kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, syukur kita. Maka kalau duduk di majelis kita dengar nasihat Nabi, kita duduk di majelis ilmu, kita bisa dapat oleh ya Allah, ternyata ada omongan Nabi kayak begitu. Oh, ternyata ada nasihat Nabi kayak begitu. Nah, jadi kita nanti enggak kaget. Ya, enggak kaget tatkala ada orang mengucap ini nasihat dari Nabi. Oh iya, saya pernah dengar itu nasihat di majelis ilmu. Itu adalah fungsi kita duduk di majelis ilmu. Di sini kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, al ummahat arba'un. Al ummahat di sini jamak daripada ummun. Jamak itu artinya kata banyak untuk kalimat ummun. Satu ummun, dua ummatani, tiga ummahatun. Cuman asli daripada kalimat ummun itu artinya ibu.
artinya ibu. Kalau kita di pondok nih kiai umun namanya ibu kiai ya. Nah, kalau kita bilang ummi jaat ummi, oh ibuku datang nih nyambangin. Nah, ummuka tahdur, nah, ibumu datang tuh katanya nyambangin. Kalimat ummun. Tapi yang dimaksud dengan hadis Nabi ini Bu, yang dimaksud dengan al-ummahat yang berarti al-usul. Karena yang namanya ibu itu adalah pangkal, ibu itu adalah induk. Jadi Nabi bilang al-ummahat, induk itu atau sumber itu ada 4. Apa yang dimaksud sumber itu ada 4 oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang disebut dengan ummul adwiyah. Adwiyah ini disebut jam'u dawain wa huwa ma yutadawa bihi. Adwiyah ini jamak daripada kalimat dawaun, artinya obat-obat. Jadi ummul adwiyah ini artinya sumber obat-obatan. Sumber obat-obatan. Jadi yang namanya obat itu ada induknya. Yang kita kenal obat ada Paramek, ada Bodrek. Ya ibu-ibu paling banter koyo. Ditempel aja tuh koyo. Ada yang nempel di kepala udah kayak layar tancap. Ya. Jadi yang namanya obat-obatan ternyata ada induknya kata Nabi. Ada juga yang disebut dengan wa ummul adab. Sumber daripada sebuah adab. Nah, sumber daripada sebuah adab. Apa itu yang dimaksud dengan adab? Adab itu wahiyya ma'rifatu ma yuhtarazu bih an jami'i anwa'il khata', mengetahui sesuatu yang dapat menangkal kesalahan seseorang dari sebuah perbuatan. Jadi akhlak itu artinya untuk menangkal kita jangan sampai salah doang berbuat, itu namanya akhlak. Jangan sampai kita berbuat ini salah, berbuat itu salah, maka kita untuk menjauhi dari sebuah kesalahan perlu yang namanya akhlak. Ya, perlu yang namanya akhlak untuk menghindar daripada sebuah kesalahan yang disebut dengan ummul adab. Yang ketiga yang disebut dengan ummul ibadat, sumber induknya sebuah ibadah. Induknya sebuah ibadah. Yang keempat yang terakhir yang disebut dengan ummul amani. Amani itu jam'u umniyah, jamak kalimat umniyah. Yang disebut umniyah itu adalah takdir husuli syai' mumtani au mungkin, terjadi atau tidaknya sesuatu yang ia inginkan atau yang disebut dengan angan-angan. Umniyah artinya angan, artinya sumber dari angan-angan itu juga ada yang disebut dengan induknya. Yang keempat yang disebut dengan sumber angan-angan. Yang pertama kata Nabi fa ummul adwiyah, apa yang disebut dengan sumbernya obat menurut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu obat yang mahal harganya? Apakah itu obat yang diracik oleh seorang profesor? Apakah itu obat yang betul-betul tatkala orang minum hilang rasa sakitnya? Apa yang dimaksud dengan induknya sebuah obat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perlu dicatat. Kata Nabi yang dimaksud dengan ummul adwiyah itu adalah qillatul akli. Sumbernya segala obat Pak sedikit makan kata Nabi. Allah. Sedikit bukan sedikit-dikit makan. Beda kalimat sedikit makan dengan sedikit-dikit. Ini Nabi umatnya memang nggak beda jauh Kiai. Kalau Nabi sedikit makan, umatnya sedikit-dikit makan. Nabi sedikit tidur, umatnya sedikit-dikit tidur. Ya, kata Nabi dikitnya makan itu sumbernya obat. Ya, sedikitnya makan sumbernya obat. Kenapa? Karena bahkan saya pernah mendengar daripada seorang ulama besar, orang ahli tasawuf wari', berada di Banten rumahnya. Beliau Abu Yaki Haji Mufassir. Waktu ziarah ke beliau, beliau bilang makan tuh kita manusia sehari sekali kata beliau. Kalau makan 2 kali itu binatang katanya. 3 kali itu setan malahan katanya. Allah.
Ini orang-orang yang udah betul-betul ngamalin kalamnya Nabi. Ternyata betul memang orang kalau banyak makan jadi sumbernya penyakit. Apalagi sekali makan yang enak-enak terus sudah. Besok pergi ke apotek cek darah. Kolesterolnya berapa, diabetesnya berapa, Allah. Ya. Orang yang sedikit makan itu jadi obat malahan kata Nabi. Bahkan daripada perkataan para ulama, salatun yuqsil qalb, ada 3 perkara Bu yang bikin hati ini keras. Naudzubillahi min. Hati kalau udah keras Pak, yang namanya hati qaswatul qalb, hati yang keras, itu adalah hati yang nggak bakal bisa menerima nasihat. Ada firman Allah masuk kanan keluar kiri. Ada hadis Nabi, nasihat dari Nabi masuk kanan keluar kiri. Apalagi nasihat ulama, kayak angin aja lewat aja sudah, nggak bakal nyantol di dalam hati. Borok-borok mau diamalin, borok-borok mau jadi sebuah amalan hidup, nyantol ke hati aja enggak. Itu kalau hati sudah keras. Naudzubillahi min. Apa yang menyebabkan hati itu keras sampai nggak mau dengar nasihat Al-Quran, sampai nggak mau dengar kalamnya baginda Nabi, sampai nggak mau dengar perkataan nasihatnya para ulama. Apa yang menyebabkan hati keras? Yang pertama, kata para ulama, salah satu penyebab hati keras yaitu al-akal bi ghairi ju', makan tanpa ada rasa lapar. Hati-hati Ibu ya, makan tanpa ada rasa lapar. Waktunya lapar silakan makan, waktunya ngantuk silakan tidur. Artinya para ulama dulu ngajarin kepada kita, yang namanya makan kalau lagi rasa lapar itu akan menjadi lauk yang enak apapun lauknya. Lauk yang enak itu bukan ayam bakar, bukan itu ikan bakar, bukan, tapi kata guru saya Kiai Syukron Makmun, beliau dulu mendidik kita, lauk yang paling enak itu adalah lapar, ya Kiai ya. Lauk yang paling enak itu adalah saat lapar katanya. Masya Allah, ternyata betul kata Nabi. Kata para ulama, yang namanya al-aqal bi ghairi ju' itu menyebabkan qaswatul qalb, menyebabkan hati yang keras. Maka kalau lagi lapar ya makan, silakan makan. Tapi kalau ada rasa lapar, apalagi kalau udah kenyang ditambah lagi makan terus, ya nggak bakal gerak tuh hati. Yang kedua yang dapat mengeraskan hati itu ad-dhahak bi ghairi ajab, ketawa tanpa ada sesuatu yang mengherankan. Artinya nggak ada yang lucu jadi ketawa, nggak ada yang lucu dia cengar-cengir. Ini nih ya dapat menyebabkan hati keras. Yang ketiga, al-kalam bi ghairi hajah, ngomong tanpa adanya perlu. Artinya nggak perlu ngomong yang nggak usah ngomong. Orang yang ngomong aja tanpa adanya tujuan, yuksil qalb, bisa ngerasin hati. Maka di sini maka para ulama dari hadis Nabi mengambil kesimpulan bahwasannya kata Nabi, fa ummul adwiyah qillatul akal. Obat apapun dari segala obat adalah kurangnya sedikitnya makan. Bukan kurangnya makan, sedikitnya makan. Apapun kembalikan kepada al-batnu wa ma wa'a. Yang masuk ke dalam perut mesti diperhatikan. Ya, maka kata hadis Nabi ini dikatakan fa innal ihtima' min akli ma yadurru khairun minal adwiyah likulli da. Menjaga dari makan sesuatu yang dapat membahayakan diri kita itu lebih baik daripada mengobati. Lebih baik daripada mengobati. Jadi sabda Nabi ini betul. Ya, para ulama dulu Pak Bu kalau makan ya Allah, bahkan Syekhuna Khalil Bangkalan, seorang wali di Madura, di daerah Bangkalan. Ya, kisah beliau kalau nuntut ilmu ya Allah. Ya, yang namanya beliau makan hanya daripada bekas semangka itu, kalau kita makan merahnya udah ada kulitnya itu. Beliau makan dari itu aja udah setiap harinya. Ya, semangka bagian bawahnya dimakan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin,
Beliau itu dalam biografinya dikatakan dalam satu harinya beliau masuk toilet, ya, masuk ke hammam itu sehari cuman sekali sudah. Sehari cuman sekali. Para ulama kita begitu. Sehari cuman sekali, bahkan saking sedikitnya makan bisa menahan wudu. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau Imam Syafi'i pimpinan madhab kita, ya, yusalli subh bi wudu'il isya, selalu nahan wudu sampai ke setiap harinya beliau sholat subuh dengan menggunakan wudu sholat isya. Pikirin coba, Masya Allah, Allahu Akbar. Sholat subuh menggunakan wudu sholat isya, berarti itu malam beliau nggak ada yang namanya makan banyak yang menyebabkan nanti tidur, makan banyak yang dapat menyebabkan keluar angin, makan banyak yang menyebabkan beliau ngantuk akhirnya nggak bisa membaca kitab. Beliau selalu dikatakan dalam biografinya yusalli subh bi wudu'il isya, salat subuhnya menggunakan wudu salat isya. Allah, ini para ulama kita mengamalkan daripada hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya sedikit makan itu merupakan obat. Sedikit makan merupakan obat. Idza kathural aklu namal aqlu. Kita ulama kalau sudah banyak makan otak jadi tidur mampet. Otak jadi tidur mampet sudah. Ini santri khususnya nih, ayo latih perutnya. Ya, latih perutnya, hawa nafsunya dilatih santri. Bukan ilmu aja mesti banyak. Ya, belajar nahan hawa nafsu pun juga harus lebih banyak. Santri puasa sunnah jalanin. Jadi santri apa aja digaras dimakan gimana? Ya paham? Ya, jadi santri harus juga nahan hawa nafsu. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ummul adab. Sekarang sumbernya akhlak itu di mana? Sumbernya adab itu di mana? Apakah kita sumber adab itu kalau lewat depan guru harus nunduk? Apakah sumber adab itu dengan orang tua harus nunduk? Sumbernya adab kata Nabi yaitu qillatul kalam, sedikitnya berbicara, dikit berbicara. Ya, sedikit berbicara sebutuhnya saja. Maka tadi sudah dibilang 3 perkara mengeraskan hati itu diantaranya kalau banyak omong, nggak perlu ngomong ya nggak usah. Bahkan dalam sabda Nabi lain dikatakan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, kata Nabi. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang kalau ngomong yang baik-baik saja atau liyasmut atau diam saja. Atau diam saja, khusus di zaman sekarang. Mungkin mulut kita pada diam, Pak ya. Ibu mulut nggak bergerak, tapi jempol ini mewakili mulut, ngetik tak 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 di medsos. Yang akhirnya terjadi fitnah, yang akhirnya terjadi menghina ini, mencaci ini dengan sekedar tulisan yang sudah mewakili daripada lisan. Maka lisan ini kata Imam Malik anggota tubuh paling bahaya. Anggota tubuh paling bahaya adalah lisan. Bahkan lisan ini Bu sampai dibuat 2 pagar oleh Allah, gigi dan bibir. Ada gigi kemudian ada bibir, di kerangkeng itu dijagain tuh lidah dengan 2 pagar, gigi dan bibir. Agar apa? Agar ini lisan hati-hati tatkala keluar. Kalau sampai salah ngomong, sampai salah ngucap, menuduh orang yang enggak, maka kata pepatah Arab lisanuka asadun, lidahmu singamu. Yang namanya singa kerjaannya menerkam. Lisanmu lah yang akan menerkam dirimu. Ya, kita belajar dari Nabi. Kita belajar dari Nabi yang namanya sedikit bicara akan aman, tapi kalau banyak bicara akan aman, mengeraskan hati. Ya Pak Bu ya, itu 2 yang pertama. Yang pertama yang disebut dengan induk daripada obat, sumber daripada obat yaitu qillatul akal. Yang kedua induk daripada adab. Orang kalau sudah menjaga lisan pasti adabnya akan Allah jaga. Ya, orang kalau sudah jaga lisan pasti adabnya Allah jaga. Maka
orang yang menjaga lisan termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita ditanya surga rindu apa enggak, Bu? Rindu surga apa enggak? Rindu surga apa enggak? Kalau kita rindu surga, Pak, wajar. Itu suatu yang siapa yang nggak masuk surga? Coba angkat tangan, saya tanya. Semuanya pasti mau masuk. Wajar namanya kalau kita rindu kepada surga. Tapi kalau kebalikannya surga rindu, ini yang hebat. Ya, kata Nabi, ada di waktu mana surga itu rindu kepada sebuah golongan. Siapa golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? 4 golongan di antaranya wahafidhil lisan. Orang yang menjaga lisan. Ya Pak Bu ya, ayo kita amalin daripada pelajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wajar ngomong kayak begini, beliau udah praktek, Bu. Beliau sudah praktek di Ghazwatul Khandaq. Beliau tatkala perang Khandaq, perang parit, gali parit. Ya Pak Bu ya, beliau di perutnya ada 3 batu. Perutnya diikat pakai 3 batu perut beliau. Untuk apa tujuannya batu diikat di perutnya Nabi? Untuk menahan rasa lapar yang beliau rasakan. Di perang yang taruhannya nyawa, beliau dalam keadaan lapar. Perang yang taruhannya nyawa, beliau dalam keadaan lapar. Masya Allah. Ya, yang kayak begitu daruratnya masih dalam keadaan lapar. 3 batu diikat di perutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau kunci surga, sayyidu ahlil jannah. Masya Allah. Ya, apa yang beliau inginkan Allah kasih semuanya. Tapi dalam keadaan lapar beliau menghadapi musuhnya. Ya, dipraktekkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti beliau lapar itu lemes. Ya Bu ya. Bukan jangan kita pikir oh Rasulullah waktu perang lapar berarti lemes dong. Berarti enggak bisa lawan musuh dong. Oh enggak. Ya, beliau lagi laparnya saja Pak, ngikat 3 batu di perutnya. Tatkala menggali parit, tatkala menggali daripada parit, ada batu besar di mana para sahabat mukul itu batu beberapa kali nggak pernah pecah. Beberapa puluhan sahabat mukul bareng-bareng biar batu itu bisa pecah, bisa disingkirkan, biar parit bisa dilanjutkan dalam galiannya. Nggak pecah dengan para sahabat. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada batu besar susah sekali dipecahkan ya Rasulullah. Ya kami dalam keadaan lapar kayak begini nih, mecahin itu batu susahnya minta ampun ya Rasulullah. Bagaimana caranya nyingkirin ini batu ya Rasulullah? Rasulullah dalam keadaan lapar mengikat batu, tiga batu di perutnya. Fa akhadzal minwal, beliau ngambil itu palu. Beliau ngambil itu alat untuk memecahkan batu. Dengan 3 kali pukulan Rasulullah pukul. Dus, 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 3 kali pukulan, batu yang dipukul oleh sahabat, puluhan sahabat nggak pecah. 3 kali pukulan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah itu batu. Itu kata Syekh Muhammad Al-Maliki dalam kitab Muhammad Insanul Kamil dikatakan beliau dalam keadaan lapar itu padahal. Gimana coba dalam keadaan kayak normalnya kayak kita. Kehebatannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti lapar itu selalu lemas nanti, enggak kata Rasulullah. Ya, semuanya bergantung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah di zaman kayak begini Pak Bu, Allah berikan kita makanan berlimpah, berikan nikmat berlimpah, enggak pernah kita insya Allah merasa kelaparan, enggak pernah. Beda dengan para sahabat dulu. Ini patut kita syukuri. Patut kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita mensyukuri nikmat Allah? Bikasratil ibadah, dengan perbanyak ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah.